Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita kembali dalam merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Hari ini kita belajar bersama-sama dengan satu tema, yaitu menghadapi pengajaran palsu. Surat Timotius ini ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Paulus bertujuan menuliskan ini agar anak rohaninya ini ketika masuk di dalam pelayanan, ketika menggembalakan jemaat, maka Paulus memberikan nasihat-nasihat supaya dia tetap bertahan di dalam pelayanannya dan tidak ikut di dalam pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tantangan pengajaran palsu ini bukan hanya terjadi juga pada zamannya Paulus atau zaman Timotius, atau juga pada zaman Tuhan Yesus melayani. Namun pengajaran-pengajaran palsu ini juga sampai sekarang kita sering menemukannya. Bahkan kita sering menemukan di YouTube, di Facebook, di sosial media yang lain. Kadang kita menemukan di sana di mana ada banyak orang yang memberikan pengajaran-pengajaran di luar daripada apa yang diajarkan Alkitab. Dan mau tidak mau, kita harus menghadapi hal ini. Paulus tidak ingin Timotius ikut di dalam pengajaran palsu, tetapi justru Paulus mengharapkan Timotius memberitakan kebenaran yang benar-benar diajarkan oleh Tuhan Yesus atau diajarkan oleh Alkitab. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menghadapi pengajaran-pengajaran ini, Bapak Ibu? Kenapa pengajaran-pengajaran ini makin meluas kemana-mana, Bapak Ibu? Mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka yang pertama sikap kita adalah kita harus mengawasi diri. Di pasal 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri. Kita harus benar-benar menjaga diri kita dengan baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang pertama dituliskan di situ bahwa tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran-ajaran setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Dan selanjutnya di situ dijelaskan bagaimana pengajaran palsu itu akan muncul dan sudah muncul sampai sekarang. Kita melihat pengajaran-pengajaran palsu itu mulai datang dan berusaha merasuki orang-orang Kristen. Bagaimana kita menghadapi pengajaran palsu ini adalah dengan mengawasi diri kita sendiri. Di ayat 7 Paulus mengatakan, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Paulus menjelaskan kepada Timotius bahwa jauhilah takhayul, jauhilah tradisi-tradisi yang ada yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Budaya-budaya yang ada yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika Timotius pelayanan di Efesus, di sana dia harus menghadapi pengajaran-pengajaran palsu. Salah satunya adalah Dewi Artemis. Dan Paulus sangat menentang hal ini agar Timotius benar-benar menjaga dirinya dan tidak mengikuti dongeng-dongeng itu, karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi pengajaran palsu? Mau tidak mau kita harus menjauhi takhayul itu. Hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus menjauhinya. Dan yang kedua adalah di dalam mengawasi diri ini, kita harus melatih diri untuk beribadah
Di ayat 7 dikatakan tadi bahwa latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Cara yang kedua mengawasi diri kita adalah kita harus melatih diri kita beribadah. Kalau saya tanya, ibadah kita setiap hari berapa kali Bapak Ibu? Atau sama sekali kita tidak pernah beribadah? Mungkin hanya ketika hari Minggu saja kita ikut ibadah live streaming. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa latihlah dirimu beribadah karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Dan juga dikatakan di sini bahwa latihan badani terbatas gunanya. Kita mungkin bisa menjaga kesehatan kita dengan baik. Kita bisa berolahraga dengan rutin untuk menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita. Tetapi dikatakan firman Tuhan itu semua terbatas. Setelah kita meninggal dunia, selesailah badan kita di bumi ini. Bukan berarti itu tidak penting, sangat penting menjaga kesehatan Bapak Ibu. Tetapi ada yang jauh lebih penting, yaitu menjaga kesehatan rohani kita. Kalau Bapak Ibu misalnya bangun pagi-pagi terus lari pagi berolahraga untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu, lalu kenapa Bapak Ibu tidak melakukan hal yang sama? Bangun pagi-pagi, datang kepada Tuhan, beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Salah satu cara kita menghadapi pengajaran palsu ini yaitu dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengawasi diri yang ditekankan oleh Paulus di sini, yaitu di ayatnya yang ke-10. Di ayatnya yang ke-10 dikatakan, itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus berharap penuh kepada Tuhan. Jangan sampai di dalam tekanan-tekanan hidup, jangan sampai di dalam pengejaran-pengejaran palsu yang datang kepada kita, justru kita berhenti berharap kepada Tuhan dan berharap kepada pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh dunia. Berharap di sini lebih menekankan kepada iman kita kepada Tuhan. Itulah cara kita mengawasi diri kita. Ketika ada pengajaran-pengajaran lain mengatakan, sudahlah tidak usah ikut Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada pengharapan. Tetapi kita dengan teguh mengatakan, saya mau ikut Tuhan. Apapun yang terjadi. Sebab Tuhanku hidup. Dia juru selamatku. Dan yang berikutnya adalah di ayat 12, bagaimana kita bisa mengawasi diri kita? Dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Mengawasi diri kita, kita harus bisa menjadi teladan bagi orang lain. Bukan sebaliknya menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita harus benar-benar bisa menjadi teladan. Teladan dalam hal apa Bapak Ibu? Teladan dalam hal perkataan, tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan di dalam kesucianmu. Inilah cara kita, di mana kita benar-benar mengawasi diri kita, menjaga diri kita di era zaman sekarang ini, di dalam pengajaran-pengajaran palsu yang muncul. Maka kita harus menjaga diri kita. Yang kedua Bapak Ibu, di ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri, dan yang kedua, awasilah ajaranmu. Awasilah ajaranmu. Di ayatnya yang ke-13 dikatakan demikian, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kita perhatikan baik-baik. Kita garis bawahi, dikatakan di sini, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Tekun baca Alkitab Bapak Ibu.
Kalau kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, kalau kita jarang baca Alkitab, maka dengan mudahnya kita katakan, oh ya betul, semua apa yang disampaikan itu betul. Harapannya, yang membawakan firman Tuhan itu semua benar, tidak keluar dari konteks Alkitab. Namun bagaimana kalau ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, yang berkhotbah tidak sesuai dengan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan? Kalau kita tidak pernah baca Alkitab, kita tidak akan pernah tahu kebenaran yang benar, yang sesuai yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Maka inilah pentingnya bagi Paulus dan bagi Timotius untuk membaca kitab suci dengan bertekun di dalamnya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh pengajaran palsu. Ketika ada pengajaran dari luar datang, memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka dengan mudahnya kita katakan, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu penyebab orang mudah dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran palsu, karena orang tersebut jarang baca Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meremehkan kalau ada hamba-hamba Tuhan juga yang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan historinya, mungkin serasa membosankan bagi Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, ketika yang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan sejarah-sejarah Alkitab, itu sangat membantu kita untuk mengerti firman Tuhan. Jangan kita hanya cari yang lucu-lucunya saja Bapak Ibu, tetapi pengajaran itu dalam sebuah gereja itu sangat penting. Pengajaran itu dalam diri kita sebagai orang Kristen itu sangat penting. Kita harus tahu secara menyeluruh apa itu isi di dalam Alkitab. Kalau kita tidak pernah membaca, jarang membaca, kita tidak akan pernah tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu mudahnya zaman sekarang. Bapak Ibu bisa mendengarkan di YouTube, bisa diputar apa saja di situ. Bisa putar khotbah-khotbah, renungan-renungan, dan semuanya. Kalau misalnya Bapak Ibu matanya sudah mulai rabun, tidak bisa membaca secara jelas, atau Bapak Ibu kalau baca Alkitab ini sepertinya membosankan, Bapak Ibu bisa setel di YouTube Alkitab dalam bentuk audio. Ada banyak cara untuk kita dapat memahami Alkitab ini dengan baik. Ada dua Bapak Ibu di dalam pemahaman kita Alkitab ini adalah secara pasif dan secara aktif. Secara pasif adalah ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, misalnya secara live streaming. Bapak Ibu di situ hanya mendengarkan. Tapi secara aktif itu adalah bertekun di rumah Bapak Ibu masing-masing, dalam kehidupan keseharian Bapak Ibu bertekun untuk membaca, memahami dan mengerti dan melakukan firman Tuhan itu. Itulah secara aktif. Kalau secara pasif saja Bapak Ibu sudah malas-malasan untuk mendengar firman Tuhan, bagaimana Bapak Ibu bisa menggali firman Tuhan itu secara aktif? Mau tidak mau Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai jemaat Tuhan, kita harus mengerti ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara apa? Membaca kitab suci ini. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam mengawasi ajaran ini, yaitu di dalam ayat yang ke-14, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Yaitu hidup di dalam ajaran itu. Tidak hanya sebatas tahu firman Tuhan, tetapi ada action, ada aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan bilang boleh begini, kita lakukan. Kalau Tuhan bilang jangan lakukan ini, ya jangan kita lakukan. Jadi kita mengerti pengajaran dan kita hidup di dalam pengajaran itu. Maka Bapak Ibu, yang ketiga adalah di dalam menghadapi pengajaran palsu ini, kita harus bertekun. Di ayat 16 yang bagian B, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau.
bertekun di dalam melakukan semuanya itu. Semuanya itu apa? Yang pertama tadi adalah awasilah dirimu. Yang kedua, awasilah ajaranmu. Kita harus bertekun di dalam melakukan kedua hal ini, maka saya jamin Bapak Ibu, kita tidak akan pernah terjerumus di dalam pengajaran palsu. Jangan sampai kita menjadi pelaku daripada pengajaran palsu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mudah diajarkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Sehingga Bapak Ibu, dampaknya apa? Yaitu dikatakan engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang mendengar engkau. Tidak hanya berdampak di dalam diri kita sendiri, keselamatan itu tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, juga berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Begitu indahnya Bapak Ibu. Pengajaran yang benar itu bisa berdampak benar buat orang lain. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan diri kita baik-baik. Sudahkah kita benar-benar mengawasi diri kita dengan baik? Sudahkah kita tahu pengajaran-pengajaran Alkitab dengan benar? Kalau tidak, mari kita terus belajar. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kita tidak mudah dipengaruhi oleh pengajaran palsu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.